dari tanah Banten untuk Satpam Baru. Kisah Wasis dan Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan sudah seminggu lebih nih ya puasa, semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam ibadah puasanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Wasis dan Gali. Wow, kisah dari Mas Rastra Ksatria yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dan bagaimana kemarin di episode kemarin ya, tragedi Srianto yang melululantahkan Galih teman-teman ya. Tapi untuk di episode kali ini kita akan membicarakan tentang teluh geni. Waduh, ini adalah salah satu teluh yang berasal dari tanah Banten. Nah, ini adalah salah satu teluh yang cukup mengerikan. Jadi kalau di tempat lain santet, nah kalau di Banten teluh. Jadi sama aja lah ya intinya. Dan ini sangat mematikan teman-teman, karena ritual aja udah mengerikan, apalagi hasilnya. Wow, semengerikan apakah teluh geni? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jakarta Selatan. Malam itu, di dalam sebuah kamar dengan penerangan redup, seseorang duduk bersila di lantai beralas tikar pandan. Di depannya tersusun kembang 7 rupa. 7 kembang itu mengeluarkan wangi yang terlalu manis untuk malam yang sesunyi itu. Di sampingnya, wadah kemenyan terlihat mengepulkan asap tipis, membawa aroma mistis di sekeliling ruangan. Sebuah gelas bening berisi air jernih diletakkan tepat di tengah-tengah susunan itu. Dan di tangan seseorang tersebut tergenggam sebilah pisau kecil. Pisau itu tidak besar, hanya sepanjang telapak tangan. Mata pisaunya berkilat, tajam, dingin, seperti menyimpan dendam yang menunggu untuk dilepaskan. Seseorang itu menunduk. Nafasnya pelan namun dalam, alunan mantra terdengar lirih. Tak jelas bentuk katanya, bibir bergerak perlahan, seolah sedang menahan sesuatu agar tidak meledak. Asap kemenyan semakin tebal. Udara kamar mendadak terasa lebih pengap. Perlahan, tangan itu bergerak. Pisau kecil diangkat setinggi dada, ujungnya diarahkan ke gelas berisi air jernih. Lalu, ces, ujung pisau menyentuh permukaan air. Dan tepat ketika bilah itu dimasukkan sepenuhnya ke dalam gelas, angin tiba-tiba berembus kencang di luar sana. Daun-daun berdesir keras, jendela kamar bergetar, tirai tipis berkibar liar, seolah disentak sesuatu dari luar. Padahal langit sebelumnya tenang, tanpa tanda badai. Kembang 7 rupa yang tersusun rapi bergeser seperti terdorong oleh hembusan tak terlihat. Tangan seseorang itu tetap diam. Pisau berada di dalam air, namun air yang tadinya bening perlahan berubah menjadi merah. Bukan merah darah, bukan pula merah biasa. Warnanya menyala seperti bara yang baru saja ditiup angin. Merah terang, seolah ada api kecil yang hidup di dalamnya. Cahaya samar terpancar dari gelas itu, menerangi wajah seseorang tersebut dalam bias kemerahan yang ganjil. Asap kemenyan kini berputar mengarah ke gelas.
bukan lagi naik lurus ke atas, dan beberapa saat kemudian pisau itu menghilang. Tidak jatuh, tidak terapung, tidak pecah, lenyap begitu saja dari dalam air yang kini berwarna merah membara. Seseorang itu tetap menatap gelas tersebut tanpa berkedip. Wajahnya kini terlihat lebih pucat, bukan karena takut, bukan pula karena ragu, melainkan karena sesuatu telah berhasil dilepaskan. Di luar, angin berhenti mendadak. Sunyi kembali menyelimuti malam. Namun di dalam kamar itu, udara berubah. Tidak lagi sekedar pengap, melainkan berat. Seperti ada sesuatu yang baru saja keluar dari tempatnya dan bergerak mencari tujuan. Air merah di dalam gelas perlahan beriak sendiri. Tidak ada tangan yang menyentuhnya, tidak ada angin yang meniupnya. Namun riaknya membentuk lingkaran-lingkaran kecil, seolah menyambut sesuatu yang tak kasat mata. Seseorang itu akhirnya menarik napas panjang. Ritual telah selesai. Sementara itu, di tempat yang berbeda, malam di balkon kos seperti biasa, tiga sahabat sedang menghabiskan malam untuk kemudian beristirahat bersiap menghadapi esok dengan berani. Wasis berdiri bersandar di pagar balkon, menatap jalanan di bawah, tangannya memegang gelas kopi hitam yang sudah setengah dingin. Wajahnya tenang seperti biasa. Gali duduk di kursi plastik, satu kaki naik ke kursi, satu lagi selonjoran, rokok menyala, terjepit di dua jarinya. Cecep duduk di sebelahnya sambil menatap layar ponsel. Angin malam berembus pelan. Gali yang memecah keheningan lebih dulu. "Sis, aku mau kamu kali ini jujur deh," ucapnya sambil mengembuskan asap rokok. Wasis melirik sedikit. "Kenapa, Li?" Gali merengus kecil. "Sebenarnya, dari awal kamu itu ketemu sama Sri, kamu udah tahu kan kalau dia itu lanang?" Cecep langsung terperanjat. "Ih, Kang Gali mah jangan diungkit lagi dong. Cecep aja sampai sekarang masih shock." Gali memutar mata. "Alah, shock apaan, Cep? Kamu itu kan cuma penonton. Gayamu Cep. Kenapa kamu tanya gitu, Li?" Tanya balik Wasis. "Aku itu curiga, sis. Kamu itu kayaknya udah tahu deh, tapi sengaja ngebiarin aku kan? Kamu itu kok tega banget sih, sis. Ngebiarin aku terjerumus gitu," ujar Gali menatap Wasis penuh curiga. Wasis menyesap kopinya pelan. "Kalau masalah itu, aku juga gak nyangka, Li. Tapi memang, waktu pertama kali aku ketemu, aku udah ngerasa ada orang gak baik sama dia. Kan aku juga udah ngingetin kamu setelahnya. Tapi kamu inget kan, jawaban kamu waktu itu, 1000 kali disantet kamu rela." Gali menicak kesal. "Lo yuk gimana sis? Wong tampilannya ayu, lembut, suaranya halus, anunya mengkel. Gue taunya Srianto janco." Ia tak melanjutkan, hanya menggeleng kasar. Tapi Kang Gali, waktu itu mah Cecep juga udah curiga. Malahan Cecep udah sempat ngomong sama Kang Wasis," saut Cecep sambil membakar rokok. "Curiga apa kamu?" tanya Gali cepat. Cecep waktu itu curiga kalau Sri itu kuyang. "Soalnya dia kan pakai selendang terus," jawab Cecep semangat. Kuyang dasmo. Dia itu pakai selendang buat nutupin jakun, bukan buat nutupin garis kuyang," sungut Gali sewot. "Tapi Kang," tanya Cecep lagi. "Tapi apa?" sambar Gali cepat. "Tapi Kang Gali yakin kan kalau Kang Gali belum terlalu jauh sama Mbak Sri? Baru sekedar ciuman aja kan?" tanya Cecep dengan wajah polosnya. "Hah? Maksud kamu aku sampai adu anggar gitu? Wedus, aku itu nggak semesem kamu, Cep," balas Gali sewot yang membuat Wasis tak bisa menahan tawa. Udah, jadikan saja pelajaran ya. Ayo, sekarang kita istirahat. Besok dinas pagi. Oh ya, tadi Komandan Sugeng telepon aku. Katanya bakalan ada anggota baru. Besok dia baru perkenalan lingkungan dulu. Setelahnya baru nanti masuk regu, ujar Wasis, kemudian beranjak masuk ke dalam kamar, diikuti oleh Gali dan Cecep. Di pagi harinya, setelah apel serah terima tugas jaga, aktivitas kerja dimulai.
Wasis duduk di pos jaga sambil mencatat buku mutasi. Wajahnya tenang seperti biasa, seragamnya licin, sepatunya mengkilap. Gali duduk di kursi kayu panjang, memainkan tongkat letter T di tangannya. Cecep sedang menyeduh 3 gelas kopi saset di dispenser kecil pojok ruangan. Tak lama kemudian, terdengar suara salam di depan pos jaga. Seorang pria berdiri tegap, dengan seragam satpam yang masih terlihat baru, rambutnya rapi, kulitnya bersih, rahangnya tegas, senyumannya ringan tapi sopan. Tingginya di atas rata-rata, bahunya bidang, dan caranya berdiri mencerminkan percaya diri yang tinggi. Dia melangkah mendekat. "Selamat pagi, Bang," ucapnya sopan. Wasis mengangkat wajahnya. "Pagi." Gali menyibitkan mata sedikit. "Ini anggota baru ya?" Pria itu mengangguk. "Iya, Bang, nama saya Raka. Baru ditempatkan mulai hari ini, dan sesuai perintah dari Komandan Sugeng, untuk hari ini pengenalan lingkungan dulu sebelum nanti baru masuk regu." Cecep langsung muncul dari balik dispenser dengan gelas kopi di tangan. "Selamat datang, Kang Raka. Ayo, silakan duduk. Santai aja di sini mah," ujar Cecep ramah. "Makasih banyak, Bang," jawab Raka sopan, kemudian duduk di kursi panjang. "Sebelumnya tugas di mana, Mas Raka?" tanya Wasis sambil menutup buku mutasi. "Saya sebelumnya kerja di pabrik di daerah Tangerang, Bang. Dan ini pengalaman saya yang pertama menjadi anggota satpam," lanjutnya. "Udah hampir 3 tahun kerja di pabrik. Ya, cuma pengen cari pengalaman baru aja." "Tangerangnya mana ya?" tanya Wasis singkat. Dekat kawasan industri, bagian logistik dulu." Nadanya bicaranya tenang, tidak tergesa, tidak berlebihan. Setiap kalimat terdengar tertata baik. Gali berdiri dan mendekat, menepuk bahu Raka pelan. "Yowes, selamat datang. Di sini tuh kerjanya nggak seperti pabrik, tapi tetap harus disiplin." "Siap, Bang." Cara Raka menjawab membuatnya terlihat benar-benar ingin bekerja baik, tidak ada kesan malas-malasan. "Hari ini kamu pengenalan lingkungan dulu ya, Mas Raka. Nanti setelahnya kamu baru masuk ke regu 2, karena di regu 2 itu sedang kekurangan anggota. Nah, regu 2 itu adalah regu yang kita hapus," ujar Wasis menjelaskan pada Raka. "Siap, Bang Wasis," jawab Raka tegas pada seniornya itu. Beberapa hari awal Raka bekerja, semuanya berjalan normal. Raka bekerja dengan giat, tepat waktu, sigap. Setiap kali ada permasalahan, bahkan beberapa penghuni komplek mulai mengenalnya. "Satpam yang baru itu sopan banget ya," terdengar bisik seorang ART saat melintas pada temannya. "Yang tinggi itu ya?" "Iya, ganteng banget lagi." Cecep yang kebetulan mendengar hanya senyum-senyum sendiri. Gali pura-pura tidak peduli. Wasis tetap biasa saja. Namun perubahan datang dengan perlahan. Hampir tak terasa di awal, dimulai dari kabar kecil. Katanya, saat dinas malam, Raka sering berdiri terlalu lama menghadap satu titik di ujung jalan Blok C. Padahal di sana tidak ada apa-apa selain lampu taman dan pohon flamboyan tua. Katanya ia beberapa kali menjawab laporan lewat HT dengan suara pelan seperti orang yang baru bangun tidur. Padahal jam masih menunjukkan pukul 10 malam. Dan yang paling sering terdengar adalah Raka mulai mengeluh sakit. Katanya perutnya keras, kayak ada yang masuk-masuk dari dalam. Cerita salah satu satpam regu lain saat serah terima. Kadang kepalanya juga katanya nyut-nyutan. Tiba-tiba gitu dah. Gali yang mendengar kabar itu langsung menyaut. "Masuk angin kali. Dia kan baru pertama kali jadi satpam. Dinas malam itu kan sering kena angin malam, gak bagus." "Ya juga sih. Tapi ku tiap dinas ya." Wasis hanya diam mendengarkan. Beberapa hari kemudian, saat pergantian shift pagi, Raka terlihat dengan wajah lebih pucat dari biasanya, matanya sembab. "Kenapa pucat gitu, Kang Raka? Kurang tidur?" tanya Cecep polos. Raka tersenyum tipis. "Iya, semalam itu gak enak badan." Gali mengamati. "Raka, kamu itu harus bisa jaga diri. Kerja di pabrik sama kerja jadi satpam itu beda.
Kelihatannya aja kerjaan kita itu santai, tapi justru menguras energi. Apalagi kalau dinas malam, ujar Gali so bijak. Siap bang, jawab Raka singkat. Kabar tidak enak makin sering terdengar. Suatu malam, saat tergunya berjaga, Raka ditemukan duduk di bangku taman seorang diri, senter di tangannya mati, matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Eh, kamu ngapain? Tanya temannya waktu itu. Raka hanya menjawab pelan. Gak apa-apa bang, lagi istirahat aja. Istirahat? Istirahat di sini. Balik ke pos, ujar rekannya sewot. Keesokan paginya ia mengeluh lagi. Perutnya terasa panas, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Periksa ke dokter aja, saran salah satu rekan. Raka mengangguk, tapi tak pernah benar-benar pergi ke dokter. Kang Gali, panggil Cecep suatu sore saat mereka bertiga duduk di pos. Apa meneh? Jawab Gali malas. Kang Gali, pernah nyium bau-bau aneh nggak? Kalau si Raka lewat, Gali mengernyit. Bau? Bau apa? Bau kembang. Oh ya bagus dong. Daripada kamu Cep bau kasur anak kos-kosan, apak. Makanya kasur kamu itu sekali-kali dijemur, saut Gali asal. Ih, Kang Gali mah kalau dikasih tahu kayak begitu, ujar Cecep kesal. Tapi memang kayaknya ada yang aneh sama anak itu, saut Wasis yang tiba-tiba tertarik membahas Raka. Aneh gimana sih sis? Tanya Gali penasaran. Rasa kamu itu harus dilatih lagi, Lih. Makin kesini kamu itu makin gak peka, ujar Wasis, matanya menerawang ke arah jalanan sepi di depan pos. Elah, buru-buru mau ngelatih rasa sis. Rasaku ini udah hancur gara-gara kejadian tempo hari, jawab Gali sambil menyeruput kopi. Kejadian yang mana ya Kang Gali? Tanya Cecep pura-pura bego. Gak usah diungkit-ungkit lagi. Pura-pura bego kamu Cep, sungut Gali kesal. Cecep hanya menahan tawa. Keesokan harinya, Wasis, Gali dan Cecep bersiap menerima serat terima tugas jaga dari Regu malam. Jam menunjukkan pukul 8 lewat sedikit. Raka masuk ke dalam pos dengan langkah pelan, tidak seperti biasanya. Biasanya, ia masih sempat tersenyum atau menyapa ringan. Kali ini, wajahnya pucat, bibirnya kering, seragamnya terlihat sedikit kusut. Kak, kamu gak apa-apa? Lemes banget kelihatannya, tanya Gali langsung. Nada suaranya masih ketus seperti biasa, tapi ada sedikit kekhawatiran yang tersembunyi. Raka tidak langsung menjawab. Ia berdiri di depan meja, menaruh buku laporan dengan tangan yang sedikit gemetar. Laporan lengkap ya bang, ucapnya pelan. Cecep menatapnya lekat-lekat. Kang Raka, beneran? Mukanya pucat banget. Raka menelan ludah. Cuma kurang enak badan aja. Wasis menatap tanpa ekspresi. Perut kamu masih sakit? Raka terdiam, matanya perlahan bergerak ke arah Wasis. Sejenak kosong, lalu ia mengangguk kecil. Semalam lebih parah. Parah gimana sih? Tanya Gali. Raka membuka mulut, tapi belum sempat ia menjawab. Tubuhnya tiba-tiba membeku, benar-benar membeku. Tangan yang tadi memegang meja berhenti di udara, matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah depan tanpa berkedip. Kang Raka, Cecep mundur selangkah. Raka tersentak, tubuhnya bergetar hebat, kursi di belakangnya jatuh terseret kakinya sendiri. Biak! Ia terjatuh ke lantai pos dengan suara keras. Raka! Gali refleks maju, tubuh Raka melengkung kaku, tangannya mencengkram, nafasnya memburu, terdengar seperti orang tercekik. Lalu ia tertawa, tawanya parau, serak dan berat. Suara itu jelas bukan suara Raka yang mereka kenal. Cecep langsung menjerit kecil. Kang Wasis, gimana ini Kang? Wasis tetap berdiri, tapi tatapannya berubah tajam. Lih, Cep, pegang, ucapnya tenang. Gali tanpa banyak tanya langsung menahan kaki Raka yang mengentak-entak lantai. Tubuh Raka bergetar makin kuat, mulutnya terbuka lebar, dan dari dalamnya keluar cairan keruh bercampur busa. Cecep mundur semakin jauh. Ya Allah, ini Kang Raka kenapa? Pegangnya kuat Cep,
ujar Wasis, lalu mulai membaca doa. Kemudian tangannya mengusap muka Raka. Beberapa detik kemudian, Raka tiba-tiba berhenti meronta. Tubuhnya terkulai, namun matanya masih terbuka. Perlahan kepalanya menoleh ke arah Wasis. Tatapan itu tajam, bukan tatapan orang sakit, melainkan tatapan penuh kebencian. Lalu suara itu keluar lagi dari mulutnya. Jangan ikut campur. Gali menegak. Sis, gimana ini sis? Wasis tetap berdiri tenang. Tubuh Raka kembali bergetar kecil, bibirnya bergerak. Janji harus dibayar. Lalu kemudian tubuhnya lunglai sepenuhnya. Sunyi. Beberapa detik berlalu sebelum Raka terbatuk pelan, matanya berkedip, ia terlihat bingung. Aku kenapa? Suaranya kembali normal meski terdengar lemah. Gali melepaskan pegangannya perlahan. Kenapa? Barusan kamu itu ngamuk. Raka mengernyit. Ngamuk? Cecep menatap dengan wajah ketakutan. Kang Raka tadi muntah busa. Raka langsung memegangi mulutnya sendiri. Tangannya gemetar saat melihat sisa busa di lantai. Itu apa? Wasis mengambil napas dalam, matanya tidak lepas dari Raka. Ini bukan sakit biasa. Dan untuk pertama kalinya, Raka terlihat benar-benar takut. Setelah kejadian itu, Raka diantar pulang oleh rekan sergunya. Wajahnya masih pucat ketika meninggalkan pos. Ia berkali-kali terlihat menoleh ke belakang seperti merasa ada yang mengikuti. Di dalam pos jaga, suasana tak jauh berbeda. Cecep masih tampak gelisah. Gali diam lebih banyak dari biasanya. Wasis duduk di kursi panjang, punggungnya tegap, matanya terpejam. Sis, gimana sis? Tanya Gali setelah Wasis membuka mata. Kita meragesuk malih. Kondisi Raka sudah kritis. Kita? Kamu aja lah sis. Aku jaga aja kayak biasa, jawab Gali malas. Kali ini aku mau kita berdua. Kenapa harus berdua sih? Wasis menatap Gali. Supaya kemampuan kamu tetap terasa. Gali terdiam beberapa detik, mencoba berpikir, lalu mengangguk malas. Wes, ayo. Cecep langsung panik. Loh, Cecep gimana Kang? Kamu jaga di luar ya Cep, jawab Wasis tenang. Setelahnya, Wasis dan Gali masuk ke dalam ruang istirahat. Pintu dikunci dari dalam. Wasis dan Gali duduk berhadapan. Nafas mereka diatur perlahan. Beberapa menit berlalu. Nafas Wasis makin dalam. Gali mengikuti, meski sedikit goyah di awal, lalu sunyi. Tubuh mereka berdua masih duduk bersila, tapi sukma mereka telah melangkah pergi. Gelap, namun bukan gelap biasa, seperti kabut kelabu yang menggantung tanpa batas. Wasis berdiri tegak dalam wujud sukma. Di sampingnya, Gali terlihat sedikit kebingungan. Sis, kok tumben beda banget ya sis? Gali melihat ke sekeliling. Tenang, jawab Wasis. Ikuti aku saja. Di kejauhan, terlihat bayangan rumah kontrakan sederhana. Di dalam rumah itu, Raka terbaring. Namun, bukan Raka yang mereka lihat di dunia nyata. Tubuhnya di alam ini tampak lebih pucat. Di bagian perutnya ada sesuatu seperti bara kecil yang menyala merah, berdenyut pelan. Setiap denyutnya memancarkan percikan seperti api halus yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Gali mundur setengah langkah. Yang pun sis, itu apaan sis? Pantesan dia ngeluh terus kalau perutnya sakit. Teluh geni, ucap Wasis pelan. Tiba-tiba udara berubah. Kabut di sekitar mereka bergerak liar. Dari balik pintu kontrakan yang tak terbuka, muncul sosok lain. Seorang perempuan berusia sekitar 45 tahunan. Wajahnya cantik tapi terlihat lelah. Tatapannya menyimpan campuran antara sakit hati dan amarah. Ini bukan urusan kalian, ucap perempuan itu lembut tapi penuh ancaman. Sis, ini orang beneran apa demi itu sis? Bisik Gali pelan. Ini adalah sukma orang
yang sudah mengirimkan telur geni kepada Raka? Jawab Wasis sambil berbisik juga. Udah nggak muda sis, tapi lumayan cantik. Tapi dia ini beneran cewek kan sis? Bisik Gali yang sempat-sempatnya menilai wajah sosok di hadapan mereka. Wasis malas menjawab pertanyaan tak penting Gali. Matanya menatap lurus ke arah sosok wanita di hadapannya. Saat ini, Raka adalah rekan kerja kami. Jadi kami memiliki kewajiban untuk membantu dia. Jawab Wasis diplomatis. Membantu? Aku tahu kalian berdua bukan orang biasa, punya kemampuan tinggi. Tapi apakah membantu orang yang salah itu adalah tindakan mulia? Ujar sosok wanita itu sinis. Saya tidak pernah mengatakan bahwa akan membela orang yang salah. Dan saya tidak pernah berani menghakimi seseorang. Jawab Wasis menahan diri. Wanita itu menatap Wasis dalam-dalam, mencoba mengukur kemampuan Wasis, dan tak lama kemudian ia berkata, baik, aku hargai kepedulian kalian. Aku akan menceritakan tentang apa yang sudah pemuda itu lakukan sebelumnya. Di sini, wanita itu memperkenalkan diri sebelum bercerita. Namanya Sarniti, berusia sekitar 45 tahunan, janda beranak satu yang memiliki warung makan kecil-kecilan di samping pabrik di daerah Tangerang, tempat dulu Raka bekerja. Hidupnya berjalan damai sebelum Raka datang. Ya, Raka adalah salah satu dari banyak pelanggan yang sering datang ke warung makannya. Dan seperti pelanggan pria lain yang datang ke warung makan milik Sarniti, Raka adalah satu dari sekian banyak pelanggan yang menyukai Sarniti. Wajah yang cantik dengan status janda mapan membuat Raka memiliki hasrat untuk memiliki Sarniti walau jarak usia mereka berjauhan. Pada awalnya, Sarniti tidak begitu peduli mengingat banyak pelanggan yang genit seperti Raka. Namun, seiring berjalannya waktu, Raka yang memang memiliki wajah tampan dan tubuh tegap proporsional tak pernah kenal lelah mengejar Sarniti, sampai pada akhirnya Sarniti pun jatuh di pelukan Raka. Hubungan mereka semakin hari semakin intens, dan ketika janji manis semakin sering terlontar dari bibir Raka, akhirnya membuat Sarniti rela berbagi ranjang. Sarniti dimabuk kepayang. Walau dari keluarga besar banyak yang menentang hubungan mereka, orang-orang di sekeliling Sarniti paham betul kalau Raka hanya memanfaatkan Sarniti. Akan tetapi, seperti pada umumnya, orang yang dimabuk cinta, tai kucing rasa coklat. Dan puncaknya, setelah meminjam uang pada Sarniti sebesar 50 juta rupiah dengan dalih untuk membuka usaha demi masa depan mereka berdua, Raka menghilang tanpa jejak. Kalian bisa tanyakan sendiri pada pemuda itu tentang kebenarannya jika kalian tidak percaya pada ucapanku, ujar Sarniti menutup ceritanya. Baik, saya akan bicara pada Raka dan berharap Raka bertanggung jawab lalu kembali padamu, jawab Wasis sambil menghela nafas panjang. Aku sudah tidak berminat untuk kembali merajut kasih dengan bajingan seperti dia. Katakan saja padanya, temui aku dan kembalikan pinjamannya. Apabila dia tidak mau, teluh geni itulah balasannya, ujar Sarniti lalu hilang seperti kabut. Keesokan harinya, Wasis, Gali, dan Cecep mencari tahu tempat tinggal Raka dan bergerak menuju rumah kontrakannya. Setelah mendapatkan alamat lengkap, Wasis, Gali, dan Cecep sudah berdiri di depan sebuah kontrakan sederhana di ujung gang sempit. Sis, beneran di sini nih rumahnya? Tanya Gali pelan. Wasis mengangguk. Ya, sesuai alamat sepertinya di sini. Cecep menelan ludah. Duh, Kang Wasis, kok Cecep gak enak banget ya perasaannya? Gali mengetuk pintu 3 kali mengucap salam. Tak lama kemudian pintu itu terbuka. Raka berdiri di sana. Wajahnya masih pucat, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Gelisah. Kalian? Tanyanya heran.
Kita perlu bicara. Jawab Wasis datar. Raka sempat ragu, tapi akhirnya mempersilahkan mereka masuk. Di dalam kontrakan itu sederhana. Hanya ada kasur tipis, lemari kecil, dan meja plastik dengan gelas bekas kopi di atasnya. Udara di ruangan itu terasa pengap. Raka duduk di tepi kasur. Ada masalah apa? Sampai kalian datang ke sini? Gali melirik Wasis, memberi syarat agar ia saja yang bicara. Raka, sakit yang kamu alami itu bukan sakit biasa, ujar Wasis dengan nada serius. Maksudnya gimana ya bang? Tanya Raka terlihat tak nyaman. Wasis menatap Raka tajam. Kamu sudah terkena teluh. Raka langsung tertawa pendek. Apa-apaan sih bang? Teluh geni. Lanjut Wasis tenang. Raka berdiri cepat. Jangan bercanda deh bang. Zaman sekarang masih aja sih percaya gitu-gituan. Saya tidak bercanda. Suasana mendadak tegang. Gali menyilangkan tangan di dada. Raka, Wasis ini gak pernah asal ngomong. Raka menggeleng keras. Sorry bang, saya gak percaya sama hal-hal kayak gitu. Wasis tetap menatapnya tanpa emosi. Saya hargai jika kamu tidak percaya hal-hal seperti itu. Tapi saya mendapat amanat dari seseorang yang meminta kamu untuk segera melunasi hutang 50 juta. Tubuh Raka langsung membeku. Dia tidak menyangka jika Wasis sampai mengetahui hal seperti itu. Detik itu juga wajahnya berubah. Apa? Suaranya menurun satu nada. Kamu sudah meminjam uang dari seorang perempuan yang bernama Sarniti. Lanjut Wasis. Janda penjaga warung kopi dekat pabrik tempat kamu kerja dulu. Nafas Raka memburu. Ia mendekat ke arah Wasis. Bang, jangan asal bicara ya bang. Saya tidak asal bicara. Saya hanya menyampaikan amanat. Jawab Wasis datar. Raka mengepalkan tinju, berusaha menenangkan diri. Itu urusan pribadi saya bang. Gak ada hubungannya sama kalian, katanya keras. Loh, ya sekarang ada hubungannya lah, balas Gali ketus. Kamu itu udah hampir mati di pos tadi. Dan itu jelas jadi urusan kami. Raka menoleh tajam. Saya gak hampir mati. Wasis melangkah sedikit lebih dekat. Dia tidak akan lepas sebelum kamu datang meminta maaf dan mengembalikan uangnya. Raka tertawa lagi. Kali ini terdengar dipaksakan. Mas. Logikanya gimana sih? Saya kerja di sini mas, di Jakarta. Dia di Tangerang. Dia mengirim apaan sih ke saya? Gimana bisa dia ngirim apa-apa ke saya? Raka, logika kamu gak berlaku di sini. Ucap Wasis pelan. Raka memalingkan wajah. Dia langsung menatap marah. Oke, saya akuin kalau saya memang pernah ada hubungan sama Sarniti. Tapi saya nggak pernah janji apa-apa. Kamu janji akan menikahinya, kata Wasis. Suara itu seperti menampar. Wajah Raka menegang, rahangnya mengeras. Cukup bang. Abang sudah terlalu jauh ikut campur urusan pribadi saya. Dan sekarang luar, ucapnya tiba-tiba. Maksud kamu apa? Ngusir, saut Gali yang mulai terpancing emosinya. Saya bilang keluar. Suara Raka meninggi. Saya nggak mau dengar omong kosong kalian. Cecep mendecak kesal. Jadi orang mah keras kepala banget. Tapi di sini Wasis tidak terpancing. Raka, kami datang bukan untuk menghakimimu, tapi kami datang menyampaikan amanat dari seseorang yang sudah kau sakiti. Dan ini semua demi keselamatanmu, katanya tenang. Raka menunjuk ke arah pintu. Saya nggak butuh diselamatin. Tatapan Wasis berubah sedikit lebih dalam. Saya hanya mengingatkan, waktumu tidak banyak. Raka membuang muka. Pergi. Wasis akhirnya berbalik, diikuti Gali dan Cecep. Pintu kontrakan tertutup keras setelah mereka bertiga keluar. Di dalam, Raka berdiri sendirian. Nafasnya berat, tangannya masih gemetar. Dia masih bingung bagaimana mungkin Wasis bisa tahu semua itu. Langit sudah gelap ketika Wasis, Gali dan Cecep kembali ke kos. Tak banyak yang mereka bicarakan di perjalanan. Gali hanya sesekali menghela nafas panjang. Cecep diam, tak seperti biasa dia cerewet.
Sesampainya di balkon kos, Gali bersandar di pagar. Kok ada ya orang kayak gitu? Gumamnya pelan. Wasis duduk di kursi plastik, menatap kosong ke arah jalanan. Dia sebenarnya takut. Ya, dia takut, tapi gengsi. Masuk kepala banget jadi orang. Saut Gali cepat. Cecep memeluk bantal kecilnya. Kang Wasis, kalau dia nggak mau ngelakuin itu gimana? Wasis tidak langsung menjawab. Kalau dia nggak mau, ucap Wasis akhirnya, Teluk Geni akan jadi bayaran utangnya. Cecep merinding. Sementara itu, di kontrakan sempitnya, Raka duduk seorang diri di tepi kasur. Lampu kamar menyala redup. Bayangannya jatuh panjang ke dinding. Dia menunduk. Kedua tangannya menekan perutnya sendiri. Panas. Bukan sekedar panas biasa, tapi seperti ada sesuatu yang berdenyut pelan dari dalam. Dia teringat wajah Wasis. Tenang, datar, seolah sudah tahu semuanya. Raka mengepalkan tinju. Omong kosong, gumamnya. Namun pikirannya tak bisa berhenti berputar. 50 juta rupiah. Angka itu terngiang jelas di kepalanya. Ia tahu persis dari mana angka itu berasal. Warung makan kecil di dekat pabrik, lampu temaram, tawa manja dari seorang perempuan yang mudah percaya, janji-janji manis yang ia ucapkan dengan ringan. Dulu Raka merasa cerdas, merasa pintar memanfaatkan keadaan, merasa bisa pergi begitu saja tanpa konsekuensi. Tapi sekarang, nafasnya tiba-tiba tersendat. Ia menunduk. Dari sela-sela bibirnya terasa pahit. Dia berlari ke kamar mandi kecil di belakang, dan di sana ia muntah. Bukan makanan, tapi cairan hitam jatuh di lantai kamar mandi. Raka menatapnya dengan mata melebar. Tangannya gemetar hebat. Gak mungkin, ini gak mungkin. Ia terduduk lemas. Bayangan wajah Sarniti muncul di benaknya. Wajah perempuan itu ketika terakhir kali ia tinggalkan, tidak marah, tidak berteriak, hanya diam. Diam yang saat itu Raka anggap kelemahan, tapi sekarang diam itu terasa seperti ancaman. Raka menyandarkan kepalanya ke dinding kamar mandi. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Dia tahu satu hal. Uang 50 juta itu sudah habis. Dipakai untuk berfoya-foya, untuk hidup beberapa bulan tanpa bekerja, untuk membeli barang-barang yang kini tak berarti. Dan sekarang, dia tidak punya uang 50 juta. Dan untuk kembali ke Tangerang, untuk menemui Sarniti, untuk meminta maaf, dadanya terasa sesak hanya dengan membayangkannya. Bukan karena tak bisa, tapi karena ia tak punya nyali. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia benar-benar merasa takut. Namun rasa takut itu kalah oleh sesuatu yang lebih besar, harga diri, gengsi. Dia lebih memilih menahan sakit daripada mengakui kesalahan. Di luar kontrakan, angin malam bertiup pelan, dan jauh di suatu tempat, seseorang merasakan bara itu masih menyala, belum padam, belum selesai sepenuhnya. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Tangerang, di belakang, warung makan kecil sudah tutup sejak sore. Kursi-kursi plastik disusun rapi, gelas-gelas bekas dicuci dan dibalik. Di dalam kamar yang sama seperti malam beberapa waktu lalu. Kembang 7 rupa sudah tak lagi segar. Kemenyan tinggal sisa abu. Gelas bening itu masih ada di atas lantai. Air di dalamnya kini jernih, namun di dasar gelas ada bayangan kemerahan yang samar seperti bara yang tak pernah benar-benar padam. Sarniti duduk bersila di hadapannya. Wajahnya tampak lebih lelah dari sebelumnya. Ia tak lagi menggenggam pisau, hanya diam. Kenapa kamu tega melakukan ini? Gumamnya lirih. Bayangan Raka muncul dalam ingatannya. Tawa pemuda itu saat pertama kali datang ke warungnya. Cara Raka memanggil namanya dengan nada lembut. Cara Raka mendengarkan cerita-ceritanya tentang hidupnya yang sepi setelah ditinggal suami. Semua terasa begitu nyata waktu itu. Dan ketika Raka meminjam uang,
Ia tidak merasa dirugikan. Ia merasa percaya, merasa dibutuhkan. Bahkan ketika Raka berjanji akan menikahinya setelah ekonominya stabil, Sarniti tahu orang-orang mungkin akan menertawakan. Tapi ia tetap percaya. Bukan karena ia bodoh, melainkan karena ia ingin percaya. Tapi sekarang, ia duduk sendirian di kamar itu. Sarniti menyadari satu hal. Ia tidak lagi menginginkan Raka sekarang. Tidak ingin lelaki itu kembali lagi. Tidak ingin janji manis itu ditebus dengan cinta palsu. Yang ia inginkan sederhana, permintaan maaf dan uangnya kembali. 50 juta itu bukan sekedar angka. Itu tabungan bertahun-tahun. Hasil dari bangun pagi, melayani pembeli, menahan lelah, menabung sedikit demi sedikit. Sarniti menunduk. Air matanya jatuh satu-satu. Percuma, bisik pelan. Membangun rumah tangga dengan muda macam kamu. Bara di dasar gelas berpendar lebih terang sesaat, seolah merespon perasaan yang belum sepenuhnya reda. Sarniti mengangkat wajahnya. Kalau kamu datang, aku akan tarik kembali. Kalimat itu diucapkan bukan dengan benci, tapi dengan kepastian. Ia tidak berniat membunuh seseorang. Dia hanya ingin keadilan. Namun, teluh geni yang sudah dilepas bukan seperti kata-kata yang bisa ditarik semudah itu. Teluh itu hidup, bergerak, dan selama niatnya belum terpenuhi, teluh geni akan terus mencari jalan. Sarniti menutup mata. Di dalam hatinya ada penyesalan. Bukan karena telah mengirimkan teluh, melainkan karena pernah terbuai oleh rayuan, oleh ketampanan yang ternyata hanya topeng. Di luar rumah, angin malam berembus pelan melewati pohon-pohon, dan jauh di kota lain, bara itu mulai menyala lebih kuat. 2 hari setelah pertemuan di kontrakan itu, Raka tidak masuk dinas. Awalnya hanya izin sakit hari pertama. Ia masih sempat membalas pesan singkat dari salah satu rekan regu. Katanya hanya demam, katanya mungkin kecapean. Hari kedua, ponselnya tak lagi aktif. Perasaanku kok nggak enak, Yusis. Gumam Gali di pos jaga pagi itu setelah serah terima. Wasis hanya menatap lurus ke arah gerbang utama. Ya, aku tahu. Cecep menggenggam hati lebih erat dari biasanya. Kang Wasis, apa jangan-jangan... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, salah satu satpam regu lain datang tergesa. Mas Wasis, Raka dibawa ke rumah sakit tadi subuh. Gali berdiri cepat. Loh, kenapa? Katanya muntah terus, badannya panas banget, perutnya keras kayak batu. Wasis menarik napas panjang. Di kamar kontrakan yang kini berantakan, jejak itu masih ada. Lantai kamar mandi penuh bercak hitam yang mengering. Bau anyir memenuhi ruangan. Raka sempat menjerit malam sebelumnya. Para tetangga hanya mengira jika ia kesakitan biasa. Tak ada yang tahu bahwa setiap denyut di dalam tubuhnya terasa seperti percikan api kecil yang membakar dari dalam. Di rumah sakit, dokter tidak menemukan penjelasan jelas. Tidak ada racun, tidak ada infeksi berat, namun suhu tubuhnya terus naik, perutnya mengeras tidak wajar. Dan dari sela-sela giginya, kadang keluar butiran hitam halus yang membuat perawat bergidik. Ini aneh nih, bisik salah satu dari mereka. Raka terbaring lemah, matanya cekung, bibirnya kering pecah-pecah. Dalam kesadarannya yang sudah setengah hilang, ia melihat sesuatu. Bukan dinding rumah sakit, bukan lampu putih di atas kepalanya, melainkan cahaya merah kecil di dalam dadanya berdenyut semakin cepat, semakin panas. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, namun yang keluar hanya suara parau tak jelas. Di sela nafas yang berat, satu nama sempat terucap lirih. Sarniti, maaf. Beberapa jam kemudian, monitor di samping tempat tidurnya berbunyi panjang, datar. Di sore harinya, kabar itu sampai ke pos jaga. Raka meninggal dunia. Sis, aku penasaran deh, ujar Gali setelah selesai melahap 2 piring nasi di warung Boratmi.
Penasaran kenapa, Li? Tanya Wasis sambil meneguk es teh manis. Itu loh, kenapa waktu Meraga Sukma, kamu itu nggak ngancurin teluh kiriman Sarniti itu kemarin? Kan yang udah-udah kamu begitu, Sis. Tanya Galih kemudian ia menyalakan rokok. Iya, Kang Wasis. Kan kasihan si Raka. Itu mah harusnya bisa diomongin baik-baik. Sambung Cecep ikutan nimbrung. Wasis menghela nafas panjang sebelum ia menjawab. Ada dua cara untuk mengirimkan teluh maupun santet. Gimana Kang caranya? Tanya Cecep tak sabaran. Kamu itu Cep, motong terus kerjaan omongan orang. Dengerin dulu biar paham, saut Galih kesal. Cara yang pertama, dan ini yang paling sering digunakan orang, yaitu datang ke dukun dan meminta si dukun untuk mengirimkan santet atau teluh pada target yang dituju. Dan si dukun itu harus tahu dulu apa alasan atau masalah apa santet atau teluh itu sampai dikirim. Dan juga harus ada media penghubung dengan si target seperti baju, kuku, rambut, dan lain-lain. Setelah itu, si dukun itulah yang menjalani ritualnya. Si pelaku hanya terima beres. Untuk cara ini, waktunya 40 hari, berhasil atau tidaknya. Dan cara yang seperti ini bisa dipatahkan apabila target santet punya orang yang lebih kuat. Kalau cara yang kedua gimana Kang? Tanya Cecep lagi makin penasaran. Cep, kamu itu bener-bener ngeselin ya? Dengerin aja dulu sampai kelar. Itu Asis belum kelar. Sekali lagi motong aku banting kamu Cep, saut Galih geram. Yang kedua, ini adalah yang paling berbahaya. Si pelaku mengerjakan semua ritual itu sendiri dalam prosesi pengiriman santet atau teluh. Ini sangat berbahaya karena teluh atau santet itu dilepaskan bersama dendam yang membara. Dan cara ini tak bisa dipatahkan oleh dukun manapun. Hanya si pelakulah yang bisa mencabut kiriman itu. Jelas Wasis panjang lebar. Oh, sekarang aja kamu diem Cep. Giliran Wasis sudah selesai kamu nggak nanya lagi. Sambung Galih geram. Kamu Galih mah sensi terus sama Cecep. Ya gimana aku nggak kesel? Kalau ada orang ngejelasin kamu simak dulu sampai selesai. Kata padiku, informasi yang setengah-setengah itulah yang bikin orang tersesat. Ngerti kamu? Jawab Galih yang sudah mulai bawa-bawa padenya. Kasus Raka jadi pelajaran buat kita. Jangan pernah mengucap janji yang tak pernah bisa kita tepati. Ujar Wasis menutup perbincangan di warung Boratmi. Selesai. Wow, luar biasa kisah Wasis dan Galih, kisah dari Mas Rastra Ksatria. Keren-keren, pakai banget. Ini sini juga jadi banyak dapat ini ya, dapat pengetahuan baru nih tentang cara mengirim teluh. Tapi ini bukan bermaksud untuk teman-teman melakukan ini ya, jangan, karena apapun alasannya nggak boleh lah ya, dan jangan karena dendam itu hanya akan melahirkan dendam yang baru, apalagi cara membalasnya dengan cara mengirimkan santet ataupun teluh. Nah, tapi di sini saya juga baru tahu nih betapa mengerikannya teluh geni, karena ritualnya itu ya teman-teman ya, ketika pisau itu dimasukkan ke dalam gelas dan pisau itu langsung menghilang. Gelasnya, air di dalam gelasnya itu berubah menjadi warna merah, dan secara simbolis itu sebenarnya pisau itu sudah masuk ke dalam tubuh target teluh itu. Ngeri pakai banget. Di sini bagaimana Raka ya? Padahal udah baik tuh si Sarniti ya kan. Dia datang minta maaf, balikin duit udah selesai gitu. Tapi di sini Raka, aduh ini apa ya, wangkeng banget udah dikasih tahu sama Wasis baik-baik. Dia merasa apa ya, nggak percaya tuh sama hal-hal gituan dan merasa ngapain juga mesti balikin uang. Di sini kan kalau memang dia belum ada duit, dia bisa dong datang minta maaf, belum ada uang, berjanji atau pasti insya Allah lah pasti akan ada kebijakan dari Samdi. Tapi itulah teman-teman, orang seperti Raka ini kan banyak juga nih di real life ya. Dia sudah berhutang, kabur, malah nganggap remeh. Banyak sekali dan semoga ini bisa menjadi pelajaran juga buat kita. Dan yang menarik di ending Wasis bilang ada dua cara nih buat pengiriman santet ataupun teluh. Ngeri banget ya. Memang yang pertama itu, jadi maksudnya ini saya perjelas lagi ya, mungkin supaya nggak salah kaprah. Jadi biasanya kan orang datang nih ke dukun. Nah, misalkan saya mau nyantet si A nih. Nah, itu nanti dukunnya tuh yang menjalankan. Dan dia harus ada dulu permasalahan. Jadi nggak bisa tuh orang tiba-tiba pengen nyantet artis atau siapa atau orang yang nggak dia kenal tanpa ada permasalahan, itu nggak bisa. Nah kalau di sini kan
dukunnya harus tahu dulu permasalahannya apa, dan harus ada medianya, media penghubung. Dan untuk cara yang pertama ini, sang dukunya yang mengirimkan langsung dan yang meritualkannya. Jadi orang yang berkepentingan ini sudah menyerahkannya kepada dukun, dan di sini waktunya 40 hari teman-teman, dan itu bisa dikalahkan, dipatahkan atau dimentahkan apabila orang yang dikirimi memiliki penjaga ataupun memiliki orang yang lebih kuat lagi di belakangnya. Nah, kedua nih yang paling ngeri ini nih, yang dikirimin Sarniti ke Raka, diritualin sendiri teman-teman. Waduh, ini nggak ada obat, udah nggak ada obat. Makanya Wasis nggak bisa atau nggak mau dia, mungkin bisa aja dia hajar Sarnitinya, dia bunuh, tapi dia nggak mau begitu karena ini bukan permasalahan dia. Nah, ini cara kedua ini yang ngeri, ketika orang yang bersangkutan meritualkan sendiri, udah nggak ada obat. Hanya dia yang bisa menarik kembali apa yang sudah dikirim. Waduh, ini ngeri ya teman-teman. Jadi semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita menyakiti orang seperti yang sudah Raka lakukan. Tetap menjadi orang baik, tetap berbuat kebaikan, dan insya Allah kita semua selalu dilindungi, dinaungi oleh kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Mas Rastra Kesatria, keren pakai banget kisah Wasis galinya, udah mulai konsisten nih, udah sebulan berturut-turut ya, setiap minggunya kisah Wasis, semoga tetap konsisten, semangat terus Mas Rastra, dan semoga kisah Wasis gali barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber di channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya juga, dan boleh dong dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.